Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan SKB CPNS tentang nawacita dan pengganti nawacita. Pada beberapa tahun kemarin, soal-soal tentang nawacita banyak keluar pada ujian SKB. Pertanyaannya, apakah pada tahun ini soal-soal nawacita akan keluar lagi? Kemungkinan besar ya, karena untuk formasi CPNS tahun ini adalah formasi tahun 2019. Artinya, untuk soal-soal yang berkaitan dengan program-program pemerintah masih mengikuti program pemerintah pada periode sebelumnya, yaitu periode 2015 sampai 2019. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa dikarenakan untuk pelaksanaan tes ujian baik itu SKB maupun SKD diselenggarakan pada tahun 2020, maka kemungkinan soal-soal yang berkaitan dengan program-program pemerintah mengikuti program pemerintah terbaru, yaitu pada periode 2020-2024. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas kedua program tersebut, baik untuk periode 2015-2019 maupun 2020-2024. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, karena kemungkinan soal-soal yang akan kita bahas nanti akan keluar di ujian SKB tahun ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi pemerintah tahun 2015-2019 adalah: A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi pada tahun 2019 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Atau D. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Jokowi Yusuf Kala pada tahun 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan misi pemerintah tahun 2015-2019 adalah: A. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis, berlandaskan negara hukum. B. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. C. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Atau E. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berikut ini adalah misi pemerintah tahun 2015-2019. Yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan poin-poin dari nawacita kecuali A. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. B. Membuat pemerintahan tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. C. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. D. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Atau E. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut ini adalah 9 poin dari nawacita. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu poin pada nawacita yang berfokus di bidang kesehatan adalah poin yang ke A1, B3, C5, D7, atau E9. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Poin kelima. Pada poin kelima, yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, terdiri dari 3 program. Yang pertama, program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun tanpa dimintai pungutan biaya. Kedua, program Kartu Indonesia Sehat melalui layanan kesehatan masyarakat. Dan program yang ketiga adalah program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera yang akan melakukan reformasi agraria 9 juta hektar untuk masyarakat tani dan buruh tani, membangun rumah susun bersubsidi, serta jaminan sosial. Lanjut ke soal berikutnya. Pada poin kelima nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, salah satu pokok bahasanya adalah program Indonesia Sehat. Berikut ini yang merupakan salah satu komponen program Indonesia Sehat adalah A. Mewujudkan jaminan kesehatan nasional. B. Membangun kesehatan Indonesia dari daerah terpencil. C. Menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil. D. Meningkatkan program promotif dan preventif melalui penyuluhan puskesmas. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mewujudkan jaminan kesehatan nasional. Program Indonesia Sehat memiliki 3 komponen. Yang pertama, revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, mewujudkan jaminan kesehatan nasional.
Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan visi pemerintah tahun 2020-2024 adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi pada tahun 2024 yang mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Atau D. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Visi pemerintah tahun 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dari sini, apabila kita bandingkan dengan visi pemerintah tahun 2015-2019, ternyata tidak terlalu banyak perubahan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk pokok tujuan Jokowi Ma'ruf 2020-2024 pengganti nawacita adalah A. Pembangunan infrastruktur, B. Pembangunan SDM, C. Mengentas kemiskinan, D. Mengundang investor, atau E. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengentas kemiskinan. Berikut ini adalah visi Jokowi Ma'ruf untuk Indonesia tahun 2019-2024. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. 2. Pembangunan SDM. 3. Mengundang investasi. 4. Mereformasi birokrasi. Dan yang kelima, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan fokus RPJMN 3 tahun 2015-2019 dengan RPJMN 4 tahun 2020-2024 adalah A. RPJMN 3 berfokus untuk menata kembali NKRI, sedangkan RPJMN 4 berfokus pada menetapkan pembangunan secara menyeluruh. B. RPJMN 3 tentang pemantapan pembangunan secara menyeluruh, sedangkan RPJMN 4 tentang mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri. C. RPJMN 3 tentang mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, sedangkan RPJMN 4 tentang pemantapan pembangunan secara menyeluruh. D. RPJMN 3 tentang menata kembali NKRI, sedangkan RPJMN 4 tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh, atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. RPJMN 3 tentang memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sedangkan RPJMN 4 tentang mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri. Berikut ini adalah perbedaan RPJMN 1 hingga 4. Yang pertama untuk periode 2005 sampai 2009, menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian RPJMN 2 periode 2009 sampai 2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Kemudian RPJMN 3 periode 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis. Dan RPJMN 4 periode 2020-2024
mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian. Untuk lebih lengkapnya mengenai program-program pemerintah terbaru periode 2020-2024, teman-teman bisa cek kembali video saya sebelumnya yang berjudul Visi Misi Kemenkes Terbaru, Visi Misi Pemerintah, RPJMN, dan Germas. Pada video tersebut dijelaskan tentang 10 soal yang kemungkinan keluar di ujian SKB tahun ini tentang program-program pemerintah terbaru. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk pejuang SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.